billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah minimal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tausiah singkat pada kesempatan yang berbahagia ini dengan judul 5 keutamaan sekaligus kesempurnaan bulan suci Ramadan. Apabila kita mengkaji keutamaan pada bulan suci Ramadan ini, jelas sangat-sangat banyak keutamaan yang dapat kita pahami dari keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Namun pada kesempatan yang singkat ini, saya hanya bisa menyampaikan 5 yang saya rangkum. Yang pertama yakni bahwa syahrul Ramadan itu jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu bahwa syahrul Ramadan itu yang pertama adalah syahrul syiyam. Artinya apa? Bahwa syahrul Ramadan itu merupakan bulan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas Allah perintahkan di situ bahwa bulan Ramadan ini Allah wajibkan bagi seluruh umat Islam untuk berpuasa. Sebagaimana bahwa puasa ini tidak hanya diwajibkan untuk orang-orang umat Islam saja, untuk umat-umat sekarang saja, tetapi telah diwajibkan jauh-jauh sebelumnya kepada umat-umat sebelum umat Islam. Yang kedua, bahwa keutamaan sekaligus kesempurnaan bulan suci Ramadan itu adalah bahwa syahrul Ramadan itu merupakan syahrul maghfirah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Di hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwa barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga adalah bahwa syahrul Ramadan ini merupakan syahrul tarbiyah. Syahrul tarbiyah artinya adalah bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan pendidikan, bulan pembelajaran, bulan belajar. Salah satu contohnya adalah bahwa jelas pada bulan puasa ini kita disuruh menahan diri, menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus. Supaya apa? Supaya kita belajar menahan rasa sabar, menahan amarah, dan menahan segala-galanya dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau kita menahan lapar, menahan haus, tujuannya jelas supaya kita merasakan rasa bagaimana rasanya tak makan satu hari, bagaimana rasanya tak minum satu hari, bagaimana rasa orang-orang fakir miskin yang tidak makan tersebut. Itulah yang kita rasakan agar kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, contoh dari bulan belajar ini adalah bahwa Ramadan ini bulan belajar adalah di bulan Ramadan ini kita lihat banyak berbondong-bondong baik anak muda maupun orang-orang tua berlomba-lomba bertadarus Al-Quran di masjid-masjid dan musola-musola terdekat. Tadarus sendiri artinya adalah belajar. Artinya apa? Tadarus ini adalah belajar Al-Quran. Kalau yang namanya belajar, ada yang membaca, ada yang menyimak. Jelas ini, ada yang membaca, ada yang menyimak. Tapi kadang di tempat kita yang kita perhatikan adalah bahwa tadarus ini namanya saja yang tadarus, tetapi pada implementasinya, pada
di lapangan, ketika orang bertadarus tidak memperhatikan dari makna tadarus itu sendiri, yakni belajar. Artinya apabila ada satu orang yang membaca, satu menyimak, apabila salah yang membaca, maka yang menyimak ini haruslah diperhatikan baik-baik bacaan yang dibaca. Apabila salah maka dikoreksi. Kadang yang disimak ini tak mampan disimak, tak bisa disimak. Iza jaa nasrullahi wal fath, yang dibaca iza jaa nasrullahi wal fath, disimak oleh yang tukang simak. Sekali disimak tak mau, dua kali disimak tidak mau, tiga kali disimak tidak mau. Besok tidak datang lagi. Karena apa? Asyik disimak, waktu asyik saya saja yang disimaknya. Jadi ketika disimak itu yang namanya belajar harus paham, harus bisa menerima. Ketika disimak ya kita harus menerima, oh ini salah ternyata, harus kita perbaiki. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa syahrul Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ini jelas Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu, kemudian wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini jelas di ayat yang lain surah Al-Qadar, bahwa Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya, anzalnahu, diturunkannya Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam Qadar, pada malam kemuliaan, yakni pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita bahas sejarah dalam waktu sekolah dulu, bahwa guru-guru kita menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, firman Allah tadi yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, secara kaidahnya kalau kita kaitkan dengan pada malam 17 tadi, masuk di akal enggak? Jelas ini masuk di akal. Karena apa? Karena Qadar itu sendiri, Lailatul Qadar itu dalam sejarah turunnya pada malam-malam ganjil, sedangkan pada malam 17 itu adalah malam ganjil, dan pada malam 10 terakhir pada bulan suci Ramadan. Maka ini sangat jelas sekali bahwa Al-Quran merupakan syahrul Quran. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima adalah bahwa Ramadan itu adalah syahrul fitrah. Artinya apa? Syahrul fitrah artinya bulan yang suci. Jelas ini, syahrul fitrah artinya bulan yang suci. Ramadan bulan yang suci, rahmat melimpah dari ilahi. Dari syair ini jelas bahwa Ramadan itu bulan yang suci. Bulan yang suci maksudnya apa? Bulan penyucian diri. Penyucian diri dari berbagai dosa yang kita lakukan selama 11 bulan lamanya. Satu bulan inilah Allah izinkan kita untuk mensucikan diri, menyucikan jiwa kita dengan amalan-amalan puasa dan amalan-amalan sunnah lainnya. Ditutup dengan zakat fitrah. Fitrah juga dari kata fitrah yang artinya suci. Bahwa zakat fitrah ini merupakan pembilas dari amalan-amalan yang lainnya. Setelah kita melaksanakan amalan puasa, amalan yang lainnya, sunnah lainnya, maka dibilas dengan amalan zakat fitrah. Sedikit saya sampaikan tentang zakat fitrah. Ini banyak yang salah dalam melaksanakan zakat fitrah ini. Asyik menunda-nunda waktu zakat fitrah. Kebanyakan tradisi tempat kita zakat fitrah itu ketika malam-malam terakhir akhir-akhir bulan puasa dekat hari raya. Pada malam 27 itu berbondong-bondong sibuk melaksanakan zakat fitrah. Padahal pada hakikatnya zakat fitrah itu ketika sudah masuk bulan puasa maka sudah boleh dibayar zakatnya. Jangan asyik menunda-nunda zakat, akhirnya tidak terbayarkan. Kalau sudah sampai pada malam-malam terakhir, keperluan dan kebutuhan banyak. Anak minta baju 3 helai, 3 pasang 1 orang. Istri meminta kue yang berbagai macam jenisnya. Maka asyik menunda-nunda ini, tunggu dapat joki, akhirnya apa? Zakat tidak terbayarkan. Padahal zakat ini adalah zakat yang untuk menyucikan kita, membilas diri kita dari segala maksiat dosa yang kita lakukan selama 11 bulan lamanya. Maka setelah sempurna 5 ini kita laksanakan, setelah ditutup dengan zakat ini, maka kita kembali kepada hari yang fitri, yakni Aidil Fitri yang mulia, yakni kembali kita bersih seperti bayi yang baru dilahirkan.
Namun sayang, 1000 kali sayang, alhamdulillah ketika sudah bersih kembali biasanya pada 1 Syawal itu, pada hari yang fitri itu juga kita kembali menuliskan tinta-tinta dosa kita kembali. Dengan apa? Dengan bersilaturahim setelah meminta maaf. Setelah minta maaf kita bahkan mengobrol-ngobrol tidak sadar kita mulai kembali mengukir dosa-dosa kita, mengunjing sana mengunjing sini. Tapi alhamdulillah bagi orang-orang yang memang paham makna dari hakikat puasa itu sendiri, bulan puasa itu sendiri, bulan Ramadan itu sendiri, maka inilah dari 5 keutamaan sekaligus kesempurnaan bulan suci Ramadan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.